Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Anisya Gustiani dan rekan saya ada Ajija Ulfa Harahap dan Arya Giri Anggara. Kali ini kami akan mempresentasikan hakikat, klasifikasi, dan problematika sastra bandingan. Sastra sebagai ilmu tentunya tidak serta-merta berdiri sendiri. Terdapat aspek-aspek pendukung lain yang membuat sastra yang bersifat menarik ini menjadi jauh lebih menarik dan cenderung banyak diminati. Salah satunya sastra bandingan. Sastra bandingan menjadi jembatan penghubung untuk membuat inovasi dan kreasi baru dalam rahim sastra itu sendiri. Untuk dapat memahami hal tersebut, perlu dipahami hakikat dari sastra bandingan. Hakikat sastra bandingan. Menurut Suwardi Endra Swara, kata bandingan berasal dari kata dasar banding. Dalam konteks ini, ada pula yang menyebut sastra bandingan. Bandingan berarti tara atau seimbang atau imbangan. Bandingan dapat diartikan pula membandingkan atau to compare dari berbagai aspek. Adapun sastra bandingan dapat juga dimengerti sebagai upaya untuk membandingkan dua karya sastra atau lebih. Selain itu, sastra bandingan bisa mencakup penelitian hubungan karya sastra dengan berbagai bidang di luar kesusastraan seperti ilmu pengetahuan, agama, dan karya seni lainnya. Berbeda dengan Suwardi, Sapardi Djoko Damono mengutip Remak dalam bukunya Sastra Bandingan bahwa sastra bandingan adalah membandingkan sastra sebuah negara dengan sastra negara lain dan membandingkan sastra dengan bidang lain sebagai keseluruhan ungkapan kehidupan. Secara sederhana, pada awalnya sastra bandingan adalah kajian atas sastra dari dua atau lebih bahasa, dua atau lebih kelompok budaya, dua atau lebih negara berbeda. Belakangan, kajian sastra bandingan meliputi juga kajian bandingan berbagai genre seni, seperti alih wahana sastra ke film, sastra ke musik, dan sebaliknya. Sastra bandingan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut pandangan Lelek, kajian kesusastraan bandingan melihat segala aspek kesusastraan seperti persoalan nilai, estetik, humanistik, falsafah, teknik, linguistik, dan sebagainya. Kajian sastra bandingan tidak hanya terpaku kepada mencari pengaruh, persamaan, dan perbedaan. Sastra bandingan juga tidak boleh dikongkong oleh perbedaan linguistik. Dengan kata lain, bagi Welek, sastra bandingan merupakan satu disiplin yang bersifat sastra, yaitu perbandingan yang berasaskan karya sastra bersifat antar bangsa atau antar bahasa. Selanjutnya, menurut Remak, menyatakan kajian kesusastraan bandingan ialah kajian sastra di luar batas sebuah negara dan kajian tentang hubungan di antara sastra dengan bidang ilmu serta kepercayaan yang lain seperti seni. Misalnya seni lukis, seni ukir, seni bina, seni musik, falsafah, sejarah, sains sosial seperti politik, ekonomi, sosiologi, sains, agama, dan lain-lain. Ringkasnya, sastra bandingan membandingkan sastra sebuah negara dengan sastra negara lain dan membandingkan sastra dengan bidang lain sebagai keseluruhan ungkapan kehidupan. Selanjutnya, menurut Damono, kajian sastra bandingan lebih ditunjukkan pada studi sastra yang melampaui batas-batas kebudayaan. Yang menjadi hal penting adalah karya sastra yang dikaji itu masih dalam bahasa aslinya, sebab kekhasan karya sastra itu mendapat pada bahasanya. Studi sastra yang dilakukan dalam sastra bandingan pada umumnya berawal dari adanya kemiripan-kemiripan yang terdapat dalam sebuah karya sastra yang berasal dari kebudayaan yang berbeda. Klasifikasi sastra bandingan. Sastra bukanlah sebuah tempurung yang tengkurap, maka ada beberapa konsepsi sastra bandingan yang selama ini banyak dipahami akademisi. Munculnya berbagai konsepsi sastra bandingan yang didasari berbagai alasan akademis, masing-masing dapat dipertanggungjawab. Konsep pertama, istilah sastra bandingan digunakan untuk studi sastra lisan, terutama cerita rakyat dan migrasinya.
serta bagaimana dan kapan suatu cerita rakyat masuk ke dalam penulisan sastra yang lebih artistik. Kajian ini merupakan cabang pengetahuan yang penting dengan bidang estetis, karena lebih memperhatikan keseluruhan budaya, adat istiadat, kepercayaan, peralatan, dan juga kesenian. Konsep kedua, istilah sastra bandingan turut mencakup studi hubungan antara dua kesusastraan atau lebih. Sedikit demi sedikit, sastra bandingan mulai menunjukkan perkembangan ketika para pemerhati sastra mulai melihat aroma unik dalam membandingkan karya. Pendekatan ini dalam bahasa Inggris disebut komparatis, dipelopori oleh kelompok ilmuwan Prancis, pimpinan Feman Baldensperger. Mereka sering menulis untuk jurnal berkala. Metodologinya lebih dari sekedar mengumpulkan informasi, tinjauan buku, terjemahan, dan pengaruh. Citra dan konsep pengarang pada waktu tertentu tak luput dipelajari. Maka dari itu, konsepsi sastra bandingan dari waktu ke waktu semakin longgar. Ada masalah khusus yang menyangkut pengertian sastra bandingan. Studi-studi bandingan tidak menghasilkan suatu sistem yang khas. Konsep ketiga, istilah sastra bandingan disamakan dengan studi sastra menyeluruh. Jadi sama dengan sastra dunia, sastra universal, atau sastra umum. Namun demikian, persamaan ini juga menimbulkan masalah. Istilah sastra dunia terlalu muluk dan menyatakan bahwa yang harus dipelajari seolah-olah adalah sastra 5 benua, termasuk dari Selandia Baru sampai Islandia. Maksud Goethe sebetulnya bukan demikian. Goethe menyadari cita-cita ini masih terlalu jauh karena tidak mungkin ada negara yang bersedia menghilangkan identitas kebangsaannya. Untuk menggapai studi banding yang optimal memang membutuhkan penguasaan bahasa dunia. Maka, pemahaman atas sastra lain pun dituntut kecermatan luar biasa guna menuju sastra bandingan. Untuk itu, bagi pemerhati sastra bandingan yang belum banyak menguasai bahasa lain, cukup dengan mengkonsepsikan sastra bandingan dalam spektrum yang sempit. Misalnya, sastra bandingan tingkat nasional atau bahkan regional. Yang penting adalah bagaimana sastra bandingan dapat menduduki posisi sastra pada proporsi yang sebenarnya. Problematika sastra bandingan. Sadar atau tidak, membicarakan sastra bandingan justru akan lahir ribuan bahkan jutaan problem. Mulai dari definisi, pengaruh, konteks, kesejarahan, konsep, dan tingkat praktik sastra bandingan penuh kerumitan. Problematika yang pertama adalah definisi. Definisi dan perbedaan masih kurang jelas dan kurang berguna. Konsep Amerika yang sering diterima agak lebih praktis. Penggunaan istilah sastra dunia tidak boleh sewenang-wenang digunakan bergandengan dengan sastra bandingan dan sastra umum. Lebih baik kalau istilah sastra umum tidak digunakan. Paling sesuai istilah-istilah seperti sastra bandingan, sastra dunia, sastra terjemahan, sastra barat, teori sastra, struktur sastra, atau sastra saja berdasarkan kesesuaiannya. Setelah berpuluh tahun berlalu, hingga bulan Januari 1971, belum ada sesuatu perubahan positif yang dapat dicapai mengenai sikap sastra bandingan. Sastra bandingan memang banyak melahirkan intrik-intrik ke dalam jagat olah sastra. Tidak hanya masalah teori yang belum mapan, definisi yang masih lemah, tetapi juga menyangkut aspek manfaat. Dalam berbagai forum ilmiah, sastra bandingan masih layak dipertanyakan urgensinya bagi pengembangan ilmu sastra. Namun, sastra bandingan justru akan membuka wawasan studi multikultur. Sastra bandingan akan memberikan ruang baru bagi pengembangan kritik sastra. Problematika selanjutnya, konsep pengaruh. Konsep pengaruh juga akan menjadi kendala studi sastra bandingan. Manakala kita ingin melihat pengaruh secara historis, apalagi kalau karya tersebut telah berusia panjang, kita akan sulit merunutnya. Bahkan kita juga akan kesulitan membandingkan konsep pengaruh dengan sastra lain, apabila tidak cukup bahan yang kita miliki dan bahasa kita terbatas. Konsep pengaruh didasarkan pada konteks paralelisme dalam teks sastra. Problematika selanjutnya adalah sastra sebagai konteks.
Sastra sebagai konteks menghendaki studi sastra bandingan agar memperhatikan konteks sastra. Sastra sebagai konteks adalah studi sastra bandingan dengan memperhatikan aspek-aspek lain yang mengikuti karya sastra. Hal ini didasarkan asumsi bahwa karya sastra akan menghadirkan dunia yang kompleks. Sastra sebagai konteks dalam sastra bandingan dapat diterapkan dengan membandingkan konteks bentuk dan isi. Pengaruh yang paling rumit dilacak adalah masalah konteks. Konteks sastra itu sebuah tafsir, hingga bisa memunculkan keragaman makna. Konteks biasanya tak kasat mata, sehingga membutuhkan kecermatan pengkaji sastra bandingan. Berbeda dengan paralel dan varian tekstual. Varian dan paralelisme, konteks membutuhkan ketajaman pencermatan. Kalau teks langsung dapat dilihat dan dirasakan, konteks masih memerlukan pendalaman. Itulah sebab kritik yang paling tajam dalam forum sastra bandingan adalah konteks. Manakala konteks gagal mengemukakan konsep pengaruh atau hanya setengah-setengah, akan melahirkan kecaman bertubi-tubi. Sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.